Baik, pada kali ini kita akan membahas tentang kesadaran warga negara dalam menghadapi kasus pelanggaran HAM dan dalam menghadapi kasus pelanggaran materi pendidikan Pancasila kelas 12. Baik, pada materi kali ini terdapat dua tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi hak dan kewajiban warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis perbedaan antara pelanggaran hak warga negara dan pelanggaran kewajiban warga negara berdasarkan contoh kasus yang lain. Pengertian hak warga negara. Jadi, apa sih hak warga negara itu? Hak warga negara merupakan hak dasar yang melekat dalam diri setiap anggota masyarakat di suatu negara sejak dia dilahirkan ke dunia dan disahkan berdasarkan undang-undang sebagai warga negara. Sementara itu, hak dasar tadi adalah hak yang sesuai dengan kodrat manusia sebagai insan merdeka yang berakal budi dan berperi kemanusiaan. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang diperkenankan merampas hak tersebut dari tangan pemiliknya. Kemudian selanjutnya yaitu pengertian kewajiban warga negara. Kewajiban warga negara adalah tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kewajiban ini meliputi banyak hal seperti menaati hukum, membayar pajak, ikut serta dalam pertahanan negara, serta menjaga ketertiban sosial. Kemudian, kalau dari tadi kita sudah membahas tentang hak warga negara, kewajiban warga negara, lalu sebenarnya siapa sih warga negara Indonesia itu? Jadi, pengertian warga negara ini sudah dijelaskan dalam pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang ketentuan kewarganegaraan. Ini dijelaskan bahwa ayat 1, yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Kemudian ayat 2 ini menjelaskan tentang penduduk, bahwasanya penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Kemudian ini juga terdapat beberapa contoh hak warga negara. Sebenarnya hak warga negara ini banyak sekali tertulis dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun saya sebutkan beberapa saja. Yang pertama ini ada pasal 27 ayat 2, yaitu hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Selanjutnya ada pasal 31 ayat 1 tentang hak atas pendidikan. Pasal 28H ayat 1, hak atas kesehatan dan lingkungan. Pasal 29 ayat 2, yaitu hak kebebasan beragama. Dan pasal 28E ayat 3, yaitu hak berpendapat dan berserikat. Selain terdapat beberapa hak warga negara tadi yang sudah disebutkan, ini juga terdapat kewajiban warga negara. Yang pertama itu pasal 27 ayat 1, yaitu kewajiban tentang menjunjung hukum dan pemerintahan. Ada pasal 28C ayat 1 tentang menghormati HAM dan orang lain, pasal 30 ayat 1 tentang bela negara, pasal 23A yaitu tentang membayar pajak, dan pasal 31 ayat 2 yaitu tentang kewajiban pendidikan dasar. Kemudian kita akan membahas tentang hubungan hak dan kewajiban. Jadi hak dan kewajiban warga negara ini saling berkaitan. Hak yang diperoleh warga negara akan terlindungi jika kewajiban dipenuhi. Sebaliknya, pengingkaran kewajiban dapat menimbulkan pelanggaran hak orang lain dan dapat merugikan negara. Ini terdapat beberapa contoh pelanggaran hak warga negara. Yang pertama, mulai dari membatasi kebebasan berpendapat atau berkumpul secara paksa, kemudian melakukan diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, atau golongan, tidak memberikan pelayanan publik secara adil dan merata, merampas hak orang lain atas rasa aman dan keadilan, menghalangi seseorang dalam memperoleh pendidikan atau pekerjaan yang layak, kemudian melanggar hak privasi atau menyebarkan informasi tanpa izin.
Selain, terjadi contoh pelanggaran hak, terdapat juga contoh pengingkaran kewajiban. Yang pertama, tidak menaati hukum dan peraturan yang berlaku. Kemudian yang kedua, tidak membayar pajak sesuai ketentuan. Yang ketiga, tidak ikut serta dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum, merusak fasilitas umum atau lingkungan sekitar, tidak menghormati hak orang lain dalam bermasyarakat, tidak ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosial, kemudian juga menyebarkan berita bohong atau hoax yang dapat menyebabkan perpecahan. Selanjutnya ada dampak pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Jadi, dampaknya antara lain menimbulkan ketidakadilan, konflik sosial, lemahnya sistem hukum, dan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta sesama warga negara. Untuk peran kesadaran warga negara, jadi apa sih kesadaran warga negara itu? Kesadaran warga negara berarti memahami hak dan kewajiban serta bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Kesadaran ini mendorong terciptanya masyarakat yang adil, tertib, dan harmonis. Contohnya yaitu seorang warga menolak membayar pajak, akibatnya pembangunan fasilitas umum dapat terganggu. Dari kasus ini menunjukkan bahwa pengingkaran kewajiban dapat menimbulkan kerugian bersama serta melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi, kesimpulan dari pembahasan kita pada hari ini yaitu hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan harus dilaksanakan secara seimbang. Pelaksanaan hak tanpa tanggung jawab dapat menimbulkan pelanggaran dan ketidaktertiban, sedangkan pengingkaran kewajiban dapat menghambat terciptanya masyarakat yang adil, tertib, dan harmonis. Dengan memahami dan melaksanakan hak serta kewajiban secara seimbang, warga negara turut mewujudkan tujuan nasional sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.